Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi dengan Goes Wise. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat, dilimpahkan rezeki yang halal dan selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dari semua hal-hal yang negatif. Nah, teman-teman semuanya mestinya masih ingat bahwa dugaan ijazah palsunya Pak Jokowi ini kemarin berimbas, mereka dilaporkan oleh Pak Jokowi, dan yang dilaporkan Pak Jokowi ini ada 2 klaster ya. Nah, saat ini tinggal 5 orang, klaster pertama 3 orang, klaster kedua 2 orang yang saat ini sudah disidangkan klaster kedua, yaitu Tifa dan Roy Suryo. Nah, isunya, kabarnya, klaster pertama berkas perkaranya sudah mau dilimpahkan ke kejaksaan. Nah, klaster pertama masih ingat, yaitu Rustam Effendi, Rizal Fadila, dan Kurnia. Bu Kurnia. Nah, ini sudah mulai melakukan sesuatu hal yang aneh-aneh. Artinya dia membuat statement, dia melakukan langkah-langkah untuk persiapan persidangan mestinya ya. Tapi ada beberapa hal yang menurut saya ini lucu, janggal, dan perlu dipertanyakan. Rustam Effendi ini sempat mengejar Eko Sulistyo, mantan ketua KPU Solo ya, karena Rustam ini ngotot, dia percaya omongannya Bitor, ngotot bahwa ijazahnya Pak Jokowi ini buatan pasar pramuka. Nah, akhirnya dia katanya melakukan investigasi kemana-mana, akhirnya menemukan titik temu bahwa ini versinya Rustam Effendi. Rustam Effendi akhirnya menemukan titik temu atau kesimpulan bahwa ijazahnya Pak Jokowi ini dibuat di pasar pramuka, dan yang membuat adalah Eko Sulistyo. Setelah sekian lama akhirnya Rustam Effendi ini ketemu dengan Eko Sulistyo. Nah, tapi sebelumnya Rustam Effendi dalam sebuah podcast itu menyampaikan beberapa hal yang menurut saya janggal, lucu, dan aneh ya. Ya, aneh. Kemudian juga itu membantah apa yang menjadi dugaan dia sendiri. Jadi di dalam podcast itu membantah kecurigaan Rustam Effendi terhadap ijazahnya Pak Jokowi yang katanya buatan pasar pramuka. Nah, kemudian ada juga si Roy Suryo sempat ditanya oleh seorang wartawan, bukan wartawan, mahasiswa. Ditanya seorang mahasiswa dalam sebuah acara stasiun televisi. Ya, dia masih ngotot, sempat mengatakan ijazah Gibran palsu. Nah, ini juga dibantahkan oleh seseorang yang kebetulan kuliahnya di luar negeri, ya. Nah, biar nggak ada sudon, biar lebih jelas, nanti akan kita tayangkan video-videonya. Tapi sebelumnya, jangan lupa like, subscribe, dan share. Jangan lama, kita ikuti videonya terlebih dahulu. Kalau menurut keyakinan saya, Bang, hasil investigasi saya, hari ini saya bertiga nih, saya, Rizal Fadila, Bu Kurnia, menginvestigasi apakah ijazah itu palsu atau asli. Yang kita kejar adalah pembuatnya. Kalau ijazah ini dibilang asli, tapi ada yang buat, kan berarti palsu. Yang buat bukan UGM. Kalau menurut saya, Bang, di UGM ini dirapikan, Bang. Nah, yang buat itu apa yang dikatakan Bang Bitor Suryadi, itu mendekati kebenaran, Bang. Itu di atas 85% itu buatan pasar pramuka. Karena investigasi saya, sudah sering saya katakan, kalau yang membuat itu Eko Sulistyo. Mantan ketua KPU di Solo di Jokowi waktu wali kota, Bang. Nah, ketika di wali kota itu Eko,
kalau menurut saya juga ini ada sesuatu nih si Eko ini kan, sehingga orang semacam Jokowi yang lawannya saat itu pernah menjabat kan, Jokowi bisa menang. Nah, ini ada kerjaan Eko. Selanjutnya dibawalah Eko di DKI, Bang. Nah, di DKI inilah saya mencurigai adanya berkas yang kurang komplit, kurang lengkap. Nah, ketika itu waktunya mepet ya, anak-anak ini, kawan-kawan ini, relawan, Bang, aktivis ya, punya ide ke Pasar Pramuka. Nah, karena yang kita tahu kan, kebetulan juga saya kuliah di dekat sekitaran Pasar Pramuka, memang Pramuka ini jago lah untuk buat-buat kayak gitu. Dan investigasi saya menyatakan memang Eko lah yang membawa itu ke Pasar Pramuka, Bang. Jadi ada beberapa kawan yang menyatakan dia bersama Eko ke Pasar Pramuka untuk membuat itu. Dan buktinya sampai hari ini Eko ini kan udah cukup lama saya ungkapkan di media, Bang. Tapi nggak berani tampil juga. Nah, otak intelektual itu dibalik ijazah Pasar Pramuka itu menjadi rapi di UGM itu, saya menduga kuat ini Pratikno, Bang. Karena Pratikno itu saat itu kan rektor di UGM, Bang. Sampai hari ini pun jadi wali amanah di UGM yang jabatan sangat penting juga di sana, Bang. Nah, makanya itu saya melihat ini Pratikno bermain lah di tingkat UGM, Eko di lapangannya. Selanjutnya pemberkasannya ini anak-anak relawan lah, Bang. Nah, ada juga kawan saya yang dulu juga dia sebagai koordinator relawan juga menyatakan ini memang barang ini barang haram. Nah, jadi barang haram ini mau dijadikan barang halal kan susah, Bang. Iya. Jadi menurut saya pihak kepolisian dan kejaksaan harus benar-benar berhati-hati menyikapi kasus ijazah ini. Memang barang ini ada yang bikin kok gitu loh, Bang. Nah, makanya kemarin saya laporkan tuh hampir sebulan lalu 3 nama. Eko Sulistyo, Pratikno, dan Jokowi sebagai pengguna ijazah itu. Nah, mudah-mudahan minggu depan akan lebih kencang lagi, Bang. Kuasa hukum kita mudah-mudahan akan mendatangi Bareskrim. Jadi Anda melaporkan Eko Sulistyo, Pratikno, Dan Jokowi atas pembuatan Ijazah itu. ijazah UGM. Ijazah Pasar Pramuka yang akan dijadikan ijazah UGM gitu loh, Bang. Iya. Tapi berarti sebetulnya Jokowi itu lulusan apa ya? Nah, jadi begini, Bang. Ini belum lama kejadian ini. Kemarin itu saya ada kumpul-kumpul dengan teman-teman senior aktivis di tempat aktivis paling senior gitu, Bang. Nah, ada nama yang pernah saya sebutkan, yaitu Bang Isti Nugroho gitu. Isti Nugroho ini sangat dekat juga dengan Eko Sulistyo, Bang. Nah, saat itu dia pernah menyampaikan kepada saya sebelum kemarin ya, Bang, ya, kalau menyatakan kalau saya suruh jangan kejar-kejar Eko Sulistyo. Eko itu bukan otaknya, Tam. Kalau mau kejar itu, kejarlah si otaknya. Siapa otaknya, Bang? Saya bilang Pratikno. Oh ya udah, saya bilang. Jadi antara Eko dan Pratikno ini ada keterkaitan nih, Bang. Kenapa saya yakin begitu? Karena si Bang Isti ini sangat dekat sekali dengan Eko Sulistyo. Kemarin pun ketika ada pertemuan dengan teman-teman, kita awalnya ngobrol biasa, tiba-tiba Bang Isti tuh ngerangkul saya. Nah, dia menyatakan kemarin dia kumpulkan teman-teman aktivis di sana, di Jogja, terus di UGM juga orang-orang Kutanan. Dia menyatakan kalau memang Jokowi itu menurut dia tidak ada ijazahnya. Jokowi tidak lulus dari UGM. Tidak ada ijazahnya seperti itu, Bang. Tapi pernah kuliah. Kalau kita lihat dari apa yang diberikan tahu kepada saya, pernah kuliah tapi tidak lulus. Oke, dia tercatat sebagai mahasiswa Fakultas Kehutanan UGM, tapi dia tidak lulus. Tidak lulus. Alhamdulillah hari ini ketemu Mas Eko. Ya inilah pernyataan Mas Eko hari ini. Dia hanya iya dan bukan yang lawan saya ketika itu loh. Hati kecil Mas Eko ini untuk menyatakan kebenaran itu Mas Eko atau bukan? Saya bukan, saya nggak pernah. Oke. Saya nggak apa. Oke, saya punya beberapa kawan yang menyatakan ke arah itu. Ya udah nggak apa-apa. Itu hak Mas Eko untuk menyatakan itu. Ya. Itu memang harus Mas Eko ngomong. Iya. Karena memang kasus ini kan bukan kasus sembarangan juga. Ketika itu dinyatakan Mas Eko mengaku geger di negara ini. Itu hak Mas Eko dan itu harus ngomong seperti itu. Tapi saya melihat dari kawan-kawan yang arah ke situ, saya punya kawan-kawan yang memang mendukung saya. Nggak apa-apa. Gitu kan? Ya. Nah, artinya ini kasus ini mau seperti apa? Ini nanti mungkin kalau memang masuk ke persidangan saya akan buka nama-nama itu yang memang juga sangat dekat dengan Eko, dengan Mas Eko sendiri ya. Karena ini melibatkan saya dan saya harus perjuangkan diri saya sendiri. Bukan masalah saya aja, ini masalah bangsa. Ketika ada presiden tadi statement Mas Eko sangat penting itu buat saya itu kode keras yang menyatakan tidak perlu ijazah. Nah, ini tambah meyakinkan saya. Artinya Mas Eko memang saya diduga kuat ya.
ikut andil dalam pembuatan itu? Ya, itu kan ada Oke. melakukan proses itu dan sudah melaporkan kan. Iya. Nah, saya yang merasa dituduh, saya merasa bahwa itu bukan saya yang melakukan. Laporkan balik saya dong. Kenapa? Laporkan balik kalau memang itu bukan. Kok laporkan balik? Kan saya diundang di sini aktivis. Oke. Harusnya saya bilang, saya sebagai aktivis saya nggak akan melaporkan kayak gitu. Oh, kenapa enggak? Ini kan nama baik kenapa Mas enggak? Eko. Kalau memang Mas Eko tidak, bagus dilaporkan saya. Loh, nggak, ngapain saya harus mencederai orang gitu loh untuk melaporkan balik? Kok saya nggak pernah merasa misalnya nggak merasa membuat, silahkan. Anda sudah melaporkan, di sana pasti akan diuji kan. Di sana kan pasti akan diuji saksi-saksi Anda dan sebagainya. Kalau misalnya itu nggak terbukti, saya pun nggak akan menuntut Anda, saya nggak akan melaporkan balik. Saya kira itu ya prinsip saya begitu. Ya itu prinsip. Oh, Itu prinsip, Bung. Oke. Ya. Saya nggak akan melaporkan, Bung. Saya tadi udah salami, saya nggak akan ada. Oh, Mbak Anu, ya, saya nggak akan melapor. Apa namanya, saya kan lulus tahun ini ya, Betul, Bang. betul. Jokowi melaporkan Iya, iya. suami saya. Iya. Jadi saya harus ada perlawanan dong. Betul, betul, Ya, betul. ini kan semua kan awalnya kan dari EGI kan, dari EGI. Iya, iya. Sampai akhirnya jadi pelaporan Pak Jokowi itu. Nah, kita ini, saya dididik sama abang saya, kita udah di tengah. Nggak mungkin dong kita balik Iya, lagi. iya. Kita harus maju. Nah, tapi kita juga mesti ada perlawanan dong, Bang. Iya, iya. Jadi banyak teman-temannya Bang Nuku yang akhirnya nih yang buat nih si ini gitu. Diduga Mas katanya. Ya udah, gitu. nggak apa-apa kan. Gitu. Saya Jadi begitu kan itu. saya, iya. Iya kan? Ya, jadi apa namanya, ini bentuk perlawanan Ini kita. apa, Anda? Kita Ini bukan Saya perjuangan, menghargai. ini perjuangan Saya saya. tahu, Perjuangan tahu. saya ketika saya dilaporkan oleh Jokowi gara-gara Ya. jasa palsu Ya. yang diduga kuat Mas Eko terlibat dalam pembuatan itu. Ya Karena udah. bukan satu atau dua orang yang menyebabkan. Nggak apa-apa. Maka Silakan. senior pun mengarah ke situ. Dari saya, mengapa klaim ini muncul setelah masa jabatan Pak Presiden Jokowi itu selesai? Apa yang memicu investigasi ini lagi muncul setelah statement dari UGM itu secara resmi dari rektoratnya udah menyampaikan bahwasannya itu asli. Oke, Dan cerdas, terus juga saya ingin menanyakan juga statement yang 99,9% itu bahwasannya itu palsu, yang Pak Roy yakini bahwasannya itu benar. Apa atau pihak mana yang paling bertanggung jawab atas pengkambing hitaman konstitusi yang terjadi dalam sejarah Oke, Indonesia? thank you, Habibie. Terima kasih. Langsung ya. Terima kasih Mas Habibie, pertanyaannya cerdas ya. Anak hukum harus cerdas. Kenapa statement ini muncul ya? Karena yang bisa dianalisis ijazahnya selama ini yang keluar tahun 2020, 2022 sampai terus 2024 akhir itu baru berupa fotokopi hitam putih, belum ada. Baru 1 April 2025 itu artinya Jokowi sudah mundur ya, Jokowi sudah tidak ada, itu diposting oleh Dian Sandi tadi yang tadi terangkan Pak Munatoa tadi ya. Kalau Anda tanya kenapa tidak pada saat menjabat dikritik aja, sekarang ada Gibran Raka Buming Raka, itu wakil presiden sekarang, itu kami gugat dia tidak lulus SMA, sudah jelas itu 99,9% palsu, dia harus dilengserkan. Kalau dia jelas SMA-nya itu bohong, kalau dia masuk MBAS dan MBAS itu ranking ke-46 dari 55 itu. Kalau kebetulan saya kan sekolahnya di Amerika nih, SMA-nya di Indonesia. Jadi saya kalau di sini bukan pelaku. Tapi karena sekolahnya di luar, saya punya banyak, SMA saya juga internasional, Bang. Banyak teman-teman saya yang pathway-nya itu berbeda. Jadi ada yang ke Singapura, terus Australia, Singapura, Amerika, macam-macam lah. Jadi saya cukup tahu banyak lah. Kalau di Singapura setelah lulus SD, ya kita tuh masuk yang namanya O level, bukan SMP, bukan SMA. Aneh ya. Jadi O level ini setara SMP plus 1 tahun. Nah, agak bingung. Tapi anggaplah ini setara lulusan SMP kalau di Indonesia ya. Jadi kalau orang mikir, oh masuk di Singapura, O level lulusan SMP kok bisa ke Australia? Wah ini SMA-nya kok bolong. Berarti lu nggak lulus SMA? Benar. Karena di Singapura tidak mengenal SMP SMA, taunya O level. Jadi karena 4 tahun setelah O level, nah ada 2 cabang terbuka nih. Habis O level mau ngambil politeknik, kayak ya sekolah politeknik di Indonesia lah. Atau kita mau masuk university. Kalau politeknik langsung aja. Kalau kita mau masuk university, kita harus ngambil namanya huruf A level. Nah itu pendidikan lagi tuh. Itu baru bisa dibilang setara SMA. Nah dari A level baru pindah ke university. Makanya itu dibilang kalau di Singapura, oh enak di Singapura lebih cepat. Atau di Seattle tempat saya hemat tahunnya. Karena memang ada jalur-jalur formil yang berbeda dengan Indonesia. Ketika kita lulus SD disetarakan. Jadi lebih cepat dapat S1-nya.
Nggak ada yang salah dengan Jadi kalau ngomong pendidikan di luar negeri, SMA-nya ya itu. terus mindsetnya tingkatan pendidikan di Indonesia, wah Salah dong. tersesat semua kita. Iya, karena kita berarti kan mengukur bahwa semua pendidikan di dunia ini sistemnya harus sama ke Indonesia. Sedangkan kita tahu by data, by research, di sisi mananya Indonesia ini pionir pendidikan gitu. Sejak kapan kita harus jadi barometer? Saya nggak mau arogan, kita mengakui faktanya Indonesia bukan dan belum pernah ya. Mungkin dulu karena pernah jadi barometernya Korea Selatan. Tapi di luar hal-hal spesifik kita nggak pernah jadi patokan pendidikan internasional. Jadi nggak make sense kalau semuanya nggak sesuai dengan sistem Indonesia lalu dibilang fraud atau palsu, salah. Nah, itu salah. Berarti kalau Michael mau bilang Roy Suryo dan kawan-kawan itu tersesat dalam hal ini ya? Ya, Tersesat mengarah-arah ke lebih ke menyesatkan orang sih, Bang. Saya nggak tahu beliaunya tersesat sendiri atau enggak, beliaunya tahu atau enggak. Ya. Tapi yang jelas banyak orang tersesatkan. Oke, jadi Karena itu. Bang Roy dan teman-teman, mudah-mudahan kalau mau tersesat bolehlah tersesat sendiri. Kita Ya. yang lain yang nggak paham ini jangan dibikin tersesat. Iya benar. Kasihan masyarakat. Ya, video yang pertama, Rustam Effendi hadir di sebuah podcast. Tadi jelas dia menerangkan, dia melakukan investigasi kepada beberapa orang dan menarik kesimpulan ijazahnya Pak Jokowi itu buatan pasar pramuka. Ini berdasarkan informasi dari Betor. Nah, ada 3 hal yang menarik, yang menurut saya lucu, menarik untuk dikupas dan aneh juga. Ya, yang pertama dia mengatakan ijazah Pak Jokowi itu buatan pasar pramuka, sempat dikejar berarti bukan buatan UGM. Nah, ada yang membuat, berarti yang membuat bukan UGM. Nah, jawabannya adalah UGM itu cuman perbaikan, pembenahan. Sangat lucu, sangat lucu. Sekelas UGM ini memperbaiki atau melengkapi ijazah buatan dari pasar pramuka, ini sangat aneh, sangat tidak wajar dan tidak mungkin. Kemudian yang kedua, Rustam Effendi mengatakan, bercerita bahwa di Pilkada Surakarta, waktu Jokowi mendaftar atau mencalonkan diri sebagai wali kota Surakarta, dia bisa mengalahkan incumbent lah, katakanlah seperti itu, karena dibantu oleh Eko Sulistyo sebagai ketua KPU. Ini ada permainan. Nah, sehingga Eko Sulistyo ini dibawa ke Jakarta dalam Pilkada DKI Jakarta, di mana salah satu calonnya adalah Jokowi. Karena mepetnya waktu, karena persyaratan kurang dan mepetnya waktu, sehingga ijazah itu dibuat di pasar pramuka. Pertanyaan saya, anehnya, kalau ijazah itu dibuat di pasar pramuka di saat Pak Jokowi mau mencalonkan diri jadi gubernur DKI Jakarta, lantas ijazah yang dipakai Pak Jokowi untuk mencalonkan diri menjadi wali kota Surakarta itu ijazah buatan mana? Nah, padahal kita semua ingat bahwa Bonatua Silalahi, dia udah menelusuri, dia udah mendapatkan bukti dari sidang-sidang CLS. Akhirnya dia mendapatkan salinan fotokopi dari KPU Solo 2 kali periode, kemudian fotokopi ijazah Pak Jokowi dari KPU di DKI, dan fotokopi atau salinan fotokopi ijazah Pak Jokowi dari KPU Pusat di saat Pak Jokowi mencalonkan diri jadi presiden. Semuanya sama, nggak ada perbedaan. Nah, kan lucu. Di KPU Solo ada ditemukan dan dibawa oleh Bonatua, kemudian dari DKI Jakarta, KPU DKI Jakarta ditemukan oleh Bonatua dan dibawa di saat pencalonan gubernur DKI, kemudian pencalonan presiden pun di KPU Pusat, Bonatua menemukan fotokopi itu dan dibawa. Nah, setelah di cross check ternyata sama, identik. Ini sangat lucu. Mikir Rustam Effendi
ini harus jernih. Hati dan pikiran kalau nggak jernih seperti itu, kacau ngomongnya. Di KPU Solo ada, di KPU DKI ada, di KPU Pusat ada. Semuanya identik, sama persis. Terus dikatakan bahwa ijazah Pak Jokowi dibuat di Pasar Pramuka menjelang pencalonannya di Gubernur DKI. Ini sangat nggak logis, sangat lucu, ya kan? Kemudian yang ketiga, keanehan yang ketiga, dia ngotot yang membuat adalah Eko Sulistyo. Akhirnya Rustam Effendi ini ketemu dengan Eko Sulistyo dalam sebuah acara. Dia mencerca, mendesak Eko Sulistyo suruh mengakui bahwa ijazah Pak Jokowi ini dia yang membuat di Pasar Pramuka. Dan Eko Sulistyo dengan tenang menjawab bahwa dia nggak membuat, ya. Dan kemudian ditekan lagi untuk melaporkan. Kalau memang dia nggak buat, silakan melaporkan saya lah. Kalimatnya si Rustam Effendi, tapi siapa Eko Sulistyo ngotot tidak akan melaporkan. Dia tidak ingin mencederai orang lain. Ya. Ini terbantahkan. Semua maunya Rustam Effendi terbantahkan. Ya. Nah, kemudian video yang lain, Roy Suryo ditanya oleh seorang mahasiswa, ya, kenapa baru Pak Jokowi lengser, baru itu dipermasalahkan. Kenapa tidak di saat Pak Jokowi menjabat? Jawabannya adalah yang masih menjabat saya masih sudah diprotes, yaitu Gibran. Gibran itu 99,99% ijazahnya palsu, dia nggak punya ijazah. Nah, ini selalu ngotot seperti itu. Padahal dia pernah ke kampusnya Gibran, tapi yang diwawancarai lain, ya, bukan temannya Gibran dan bukan sekolah di seperti Gibran, mereka hanya kursus. Dan pernyataan Roy Suryo itu dibantah oleh seseorang yang pernah kuliah di luar negeri. Penjelasannya gamblang sekali. Sekolah di Indonesia dengan di luar negeri itu berbeda, sangat berbeda. Ya, di sana nggak ada istilah SMP SMA, nggak ada. Ya. Nah, itu masyarakat harus pinter, jeli, bisa menangkap mana yang benar, mana yang salah. Kalau memang nggak tahu, ya udah. Ya, jangan melakukan statement-statement yang merugikan semua pihak. Nah, bagaimana endingnya Rustam Effendi, kemudian Kurnia dan Fadilah, apakah segera disidangkan? Ikuti terus video Quest Wise. Wassalam.